saya mulai meneliti tentang malnutrisi dan hubungannya dengan pertumbuhan linier anak balita sejak tahun 2008. Malnutrisi adalah keadaan di mana terjadi defisiensi atau kelebihan atau ketidakseimbangan asupan energi dan zat gizi pada anak balita. Salah satu dampak dari malnutrisi adalah terjadinya gangguan pada pertumbuhan linier. Selama ini, pengukuran pertumbuhan linier tersebut menggunakan metode antropometri. Dalam metode antropometri itu terdapat 3 kategori status gizi yang diukur berdasarkan indeks yang berbeda-beda. Yang pertama adalah underweight, yaitu diukur berdasarkan indeks berat badan menurut umur. Yang kedua adalah stunting, yaitu diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur. Yang ketiga adalah wasting, yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan. Nah, dari ketiga hal tersebut, yang paling bermasalah di Indonesia adalah indeks yang diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur, yaitu tentang stunting atau disebut juga dengan pendek. Inilah yang menjadi alasan mengapa saya fokus melakukan penelitian tentang stunting. Tinggi badan berkaitan erat dengan pertumbuhan tulang. Apabila pertumbuhan tulang tidak optimal, maka tinggi badan pun akan terhambat. Metabolisme tulang yang baik akan menghasilkan komposisi tulang yang baik. Hal ini dapat terjadi apabila anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Pyrididium crosslink adalah biomarker dalam metabolisme tulang, yaitu zat yang diproduksi dalam proses bone resorption. Sehingga secara tidak langsung Pyrididium crosslink dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui apakah zat gizi pada anak balita itu cukup atau kurang. Pemeriksaan metabolisme dan komposisi tulang sebetulnya dapat dilakukan dengan menggunakan tes darah maupun secara radiologi. Namun ini bersifat invasif dan berisiko terhadap anak balita. Selain itu, hal ini juga hanya dapat dilakukan oleh tenaga ahli dan tidak dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Jika metabolisme tulang kurang baik, maka jumlah Pyrididium crosslink yang diproduksi banyak yang dikeluarkan melalui urin sehingga dia terdeteksi. Sebaliknya, jika metabolisme tulang itu baik, maka jumlah Pyrididium crosslink yang dikeluarkan melalui urin itu sedikit dan tidak terdeteksi di dalam urin. Sehingga pengukuran Pyrididium crosslink pada sampel urin diharapkan menjadi cara yang akurat, aman, non-invasif, dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Penelitian ini sudah dilakukan oleh Bu Aslis sejak tahun 2008. Jika mengacu kepada peta jalan penelitian dan hilirisasinya, akan selesai pada tahun 2035. Lalu kami Poltekkes Riau mendapat kesempatan untuk bisa bekerjasama dengan Pusat Intelijen Medis dan PT Tyson Alkes Indonesia serta PT Arta Presisi Diagnostik untuk mengakselerasi proses penelitian dan hilirisasinya. Pada Mei 2023 kami memulai pengumpulan data antropometri dan sampel urin di beberapa desa dan kelurahan di Jawa Tengah. Dengan dukungan semua pihak, terima kasih kami bisa mengumpulkan 1.600 sampel. Kemudian semua sampel tersebut diperiksa dengan menggunakan ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, yang mana hasilnya digunakan sebagai bahan analisis lanjutan untuk menemukan parameter yang digunakan dalam pengembangan produk rapid diagnostic
tes ini. Hingga akhirnya prototipe produk selesai di Agustus 2023. Genesis Rapid Diagnosis Test Pyridinium Crosslinks adalah alat tes diagnosis cepat untuk mendeteksi kekurangan asupan nutrisi pada anak balita melalui pengukuran kualitatif kadar pyridinium crosslinks dalam urin. Tes ini bersifat non-invasif, cepat, akurat, dan mudah digunakan. Rapid Test Pyridinium Crosslinks ini dapat digunakan sebagai alat screening status gizi untuk anak balita dan juga bisa digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas pemberian intervensi gizi pada anak balita setiap bulannya. Pertama-tama, keluarkan alat tes dari kantong aluminium foil yang tersegel. Lalu, tampung sampel urin anak usia 1-5 tahun di dalam cangkir penampung. Kira-kira 2 sendok makan atau 20 ml. Sampel urin sebaiknya diambil antara pukul 7 hingga 10 pagi waktu setempat untuk mendapatkan hasil yang paling tepat. Kemudian, lepaskan tutup dari alat tes dan masukkan strip atau bagian alat tes yang terbuka ke dalam sampel urin selama 3 hingga 5 detik. Setelah itu, pasang kembali tutupnya dengan erat dan letakkan di atas permukaan yang rata. Tunggu selama 5 menit dan cek hasilnya. Segera interpretasikan hasil sebelum 10 menit. Hindari menginterpretasikan hasil setelah lebih dari 10 menit. Kemudian, dapat dilihat apabila muncul garis 2, berarti negatif. Artinya, proses pertumbuhan linier anak balita dalam masa 1 bulan terakhir sedang berada dalam rentang optimal untuk mencapai kurva pertumbuhan normal menurut standar WHO. Ibu dapat meneruskan pola makan gizi seimbang dan pola asuh yang selama ini diberikan. Jika muncul garis 1, berarti positif. Artinya, proses pertumbuhan linier anak balita dalam masa 1 bulan terakhir sedang tidak optimal untuk dapat mencapai kurva pertumbuhan normal menurut standar WHO. Ibu perlu meningkatkan asupan gizi seimbang dan sebaiknya segera mengkonsultasikannya dengan petugas kesehatan. Genesis Rapid Test Pyridinium Crosslinks berguna untuk melakukan screening status gizi pada balita sehingga dapat mencegah secara dini kondisi kekurangan gizi pada anak balita. Genesis Rapid Test Pyridinium Crosslinks adalah hasil karya anak bangsa untuk anak-anak Indonesia menyambut Indonesia Emas 2045.